Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyusun tentang bagaimana sih cara membuat teks berita. Video sebelumnya itu menjelaskan teks berita itu apa, kemudian unsur-unsurnya seperti apa. Lalu untuk video kali ini akan menyusun berita itu disusun berdasarkan seperti apa, teksnya itu susunannya apa, susunan awal itu seperti apa, yang bagian isi apa, dan juga bagian akhir seperti apa. Kita lihat ya videonya. Selanjutnya, pada bab ini akan berisi yaitu kegiatan 1 dan juga kegiatan 2. Kegiatan 1 itu akan memuat tentang mengidentifikasi struktur teks berita, kemudian mengidentifikasi kaidah bahasa teks berita. Lalu pada kegiatan yang kedua akan membahas tentang menyusun teks berita dan juga bagaimana sih cara menyunting teks berita. Nah, semuanya akan dibahas dalam video tersebut. Dan simak baik-baik, jika memang ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di video ini ya. Pertama-tama kita akan mulai kepada kegiatan yang pertama, yaitu tentang menyusun. Bagian A, mengidentifikasi struktur teks bahasa ataupun teks berita. Pertama, yaitu memuat tentang informasi penting. Informasi penting terdiri dari pokok-pokok informasi, kemudian berita utama, dan juga memuat adik simba. Adik simba di sini adalah 5W dan juga 1H, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jika di dalam sebuah berita tidak terdapat pokok informasi berita utama dan juga adik simba, maka belum dikatakan sebagai berita yang lengkap. Pokok informasi di sini akan membuat kita fokus terhadap apa yang ingin kita bicarakan. Kemudian berita utama di sini juga akan diupdate berita-berita apa saja yang akan kita sampaikan, berita apa saja yang baru terjadi, dan kemudian masyarakat itu layak dan juga harus mengetahuinya. Kemudian informasi penting terdiri dari uraian, ekor berita, dan juga ada bagian tubuh. Nah, informasi penting di sini yaitu seperti strukturnya. Pertama, uraian itu maksudnya ketika kamu sudah membuat pokok informasi atau kamu sudah membuat kalimat utama, maka kamu harus menjelaskannya, kamu harus menguraikannya tentang berita yang akan kamu bawakan. Kemudian, ekor berita ini terdiri ataupun berada di paling terakhir ataupun paling bawah di dalam sebuah teks. Nah, ekor berita ini berisi tentang seperti pendapat-pendapat yang akan kamu utarakan. Sedangkan bagian tubuh itu adalah isi dari berita tersendiri. Struktur teks berita ini digambarkan seperti segitiga yang terbalik. Jadi pertama itu adalah kepala berita berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut. Nah, kemudian dalam kepala berita ini akan mengenalkan isi berita yang akan ditulis atau isi berita yang akan kamu tunjukkan kepada yang lain. Kemudian untuk bagian tubuh adalah penjelasan atau rincian lebih lanjut, yaitu mengenai unsur-unsur teks berita, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian di bagian ekor adalah penutup berita yang akan kamu sajikan. Jadi semakin ke bawah suatu berita atau semakin jelasnya suatu berita, maka di akhir-akhirnya itu pasti akan terdapat beberapa berita yang tidak penting. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menyunting teks berita, di manakah bagian poin yang penting dan juga yang tidak penting. Jika memang kurang penting, maka kita bisa buang kalimat tersebut, lalu kita padatkanlah teks berita sehingga kepadatan dari teks berita ini akan menyampaikan berita itu secara singkat, jelas, dan juga padat. Jadi sehingga akan menghemat waktu, karena memang banyak orang yang tidak bisa selalu membaca berita. Selanjutnya di sini ada contoh seperti apa tentang teks berita. Nah, di sini Miss ambil contoh tentang tim sepak takraw Indonesia raih medali emas Asian Games 18 untuk pertama kalinya. Nah, di bagian awal di sini disebut sebagai kepala berita atau bisa disebut sebagai awalan dulu nih dalam berita, karena dalam awalan ini pasti akan memuat tentang hal-hal yang bersifat general, hal-hal yang umum, hal-hal yang banyak orang ketahui, atau kayak kita itu memberikan pengetahuan awal dulu nih sebelum membaca teks berita. Kemudian bagian yang kedua adalah tubuh berita. Nah, di bagian tubuh ini akan memuat tentang unsur-unsur, yaitu apa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. Semuanya dimuat dalam teks, yaitu
di bagian tubuh berita. Kemudian bagian ekor berita di sini adalah bagian terakhir yang ataupun bisa juga diartikan sebagai kesimpulan dari teks yang ada di bagian awal dan juga tubuh berita. Mengidentifikasi kaidah bahasa teks berita, di sini ada beberapa kaidahnya, nanti coba kita jelaskan satu persatu ya. Kaidah yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baku. Berarti kenapa sih harus menggunakan bahasa yang baku? Lagi-lagi bahasa baku. Karena memang bahasa baku adalah bahasa yang formal, bahasa yang sudah disahkan oleh negara, bahasa yang sering dipakai ketika kita itu dalam keadaan yang formal juga. Jadi kenapa harus menggunakan bahasa baku? Karena memang bahasa baku semua orang pasti mengerti. Ketimbang kalau misalnya kita menggunakan bahasa daerah, berbicara nih menggunakan bahasa Jawa, nah belum tentu kamu mengerti tentang bahasa Jawa. Selanjutnya, di dalam berita akan memuat tentang kalimat langsung, yaitu biasanya ditandai dengan tanda kutip. Contoh nih, perjuangan para pemain sepak takraw kita memang luar biasa, baru tanda kutip. Jadi, tanda kutip di sini mengartikan bahwa kalimat tersebut diucapkan langsung oleh pelatih sepak takraw. Jadi, untuk kalimat langsung dan tidak langsung adalah merupakan dua kalimat yang berbeda tapi sama-sama sebagai kalimat. Kalimat langsung menggunakan tanda kutip, baru penjelasan atau penjelasan dulu baru tanda kutip. Semuanya tergantung dari pembaca sendiri ingin menggunakan kutipannya terlebih dahulu ataupun penjelasannya. Yang penting kalau untuk kalimat langsung harus menggunakan tanda kutip. Ketika kamu menyatakan kalimat langsung tapi tidak menggunakan tanda kutip, maka bisa dibilang kalau kalimat tersebut adalah kalimat tidak langsung. Jadi perlu diperhatikan kalimat langsung dan juga tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang konjungsi. Konjungsi di sini adalah kalimat gabungan, yaitu gabungan dari antara kalimat satu dan juga kalimat yang kedua. Konjungsi di sini sebagai jembatan antara kedua kalimat tersebut. Karena memang satu kalimat tidak bisa disatukan dengan kalimat yang lain, atau dua kalimat menjadi satu itu hal yang mustahil. Maka digunakanlah konjungsi untuk menjembatani kedua kalimat tersebut. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berhubungan dengan mental kita. Maksud dari mental kita itu adalah sesuatu hal yang kita pikirkan, seperti memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, kemudian beranalog. Jadi harus memuat tentang pikiran-pikiran kita untuk membuat teks tersebut. Karena memang teks tersebut kita yang buat, berarti secara tidak langsung teks yang kita buat akan memuat tentang pemikiran kita terhadap suatu hal. Dalam teks berita juga akan memuat tentang keterangan. Keterangan itu bisa keterangan tempat ataupun waktu. Jika keterangan tempat misalnya di pasar, ke rumah, di sekolah, kemudian di jalan, itu merupakan tempat. Kemudian kalau kata waktu itu biasanya menggunakan pagi, siang, sore, malam. Tapi waktu itu tidak hanya terbatas kepada 4 hal tersebut. Bisa juga untuk kemarin, hari ini, esok, lusa, nanti, pukul 10, pukul 20, semuanya menunjukkan terhadap waktu. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi temporal ataupun penjumlahan. Jadi maksud dari temporal sini adalah untuk menyambungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Jadi kamu sudah mengeluarkan statement awal. Nah, untuk menyambungkan ke statement selanjutnya maka dibutuhkanlah konjungsi temporal. Jadi seandainya segini. Pagi hari ini terjadi kebakaran sejak semalam hingga pagi hari. Nah, sejak semalam, pagi hari ini kan dua hal yang berbeda, maka digunakanlah kata konjungsi, yaitu sejak malam sampai pagi hari. Kegiatan 2 akan membahas tentang menyusun teks berita. Pertama, kita harus menentukan sumber berita. Bisa jadi tentang peristiwa-peristiwa yang menarik ataupun menyangkut kepentingan banyak orang. Misalnya, seperti saat ini COVID ini sedang lagi tinggi-tingginya dibicarakan, maka kita akan merangkum berita tentang COVID. Karena memang semua orang butuh, semua orang perlu tahu. Jadi ini kadarnya itu sangat penting, maka wajib untuk dibuat. Kemudian yang kedua adalah mendatangi sumber berita.
di sini ada mengamati langsung atau mewawancari langsung, misalnya pengamatan tentang COVID di daerah Jakarta Selatan. Berarti kamu akan terjun langsung ke Jakarta Selatan tersebut. Kamu meneliti bagaimana sih COVID itu, siapa saja yang sudah terinfeksi, berapa persen dari daerah A ke daerah B. Kemudian bisa juga kamu mewawancarai orang tersebut. Mewawancari di sini kayak kamu akan menanyakan beberapa pertanyaan yang kamu itu kepo, yang kamu itu pengen tahu, yang kamu itu ingin muat di dalam sebuah berita. Selanjutnya adalah mencatat fakta-fakta. Jadi ketika kamu melakukan survei ke suatu daerah, maka kamu membutuhkan fakta-fakta. Kamu catat semua poin-poin pentingnya. Kemudian setelah poin-poinnya sudah terkumpul, maka langsung kamu membuat kerangka. Kerangka di sini juga sama berupa poin, tapi poinnya itu sudah berbentuk seperti kalimat. Setelah jadi kalimat, kemudian kamu susun adik simbanya itu dari apa, mengapa. Jadi urutannya itu memang harus sesuai dengan kaidah yang ada. Jangan sampai kamu memuat tentang bagaimana dulu. Bisa dimuat tentang bagaimana dulu, tetapi pasti kesana-sananya orang itu akan bingung. Biasanya akan dimulai dengan apa terlebih dahulu. Kemudian mengembangkan catatan. Nah, untuk mengembangkan di sini kamu bisa memuat dengan cara menulis apa yang kamu ingat, apa yang kamu perlukan. Setelah kamu menulis, kemudian kamu simpulkanlah teks-teks yang sudah kamu baca, teks-teks yang sudah kamu buat. Setelah semuanya jadi, baru kamu milah mana yang penting dan juga mana yang kurang penting. Jadi tidak semua teks yang kamu buat, tidak semua sumber yang kamu miliki itu semuanya berbobot penting. Jadi memang ada kadarnya, ada yang penting, setengah penting, kemudian tidak penting. Jadi untuk kadarnya sendiri hanya kamu yang tahu bagaimana cara memilah dan juga memilih yang baik. Tetapi harus diingat, harus mengikuti kaidah yang ada. Bagian B akan memuat tentang penyuntingan berita. Pertama, kebenaran isi berita, yaitu kita ukur dulu fakta-fakta tersebut itu benar nggak sih apa adanya, atau ada sesuatu hal yang ditambahkan, ataupun itu hanya sebenarnya opini. Kemudian kelengkapan isi berita, kita cek nih komponen-komponen berita, adik simbanya itu sudah terpenuhi atau belum. Jika memang belum, berarti kita lengkapi lagi. Kalau misalnya jika sudah, berarti kita langsung lanjut ke step selanjutnya. Kemudian kita cek lagi nih struktur penyusunan berita. Susunannya itu sudah betul belum? Dari bagian yang penting menjadi bagian yang kurang penting. Jangan sampai kamu menunjukkan dulu bagian yang kurang penting, kamu tunjukkan di awal. Tentunya orang akan merasa bosan, dan itu mau membahas apa sih gitu. Makanya berita itu adalah sesuatu hal yang simpel. Jadi langsung ke intinya. Kemudian kekurangan pentingnya ini biasanya adalah penjelasan-penjelasan dari kalimat yang utama. Kemudian adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa harus mengandalkan keefektifan kalimat. Nah, makanya berita ini ditulisnya itu pendek, nggak panjang-panjang. Kenapa? Karena memang berita itu banyak dan tidak semua orang itu bisa menyaksikan ataupun bisa membaca. Jadi hanya termuat hal-hal yang penting saja. Kemudian, penggunaan bahasa yang harus diperhatikan adalah kebakuan kata. Nah, kata baku ini seperti yang tadi sudah Miss jelaskan, kata baku adalah kata-kata yang formal yang digunakan dalam berbagai macam acara yang formal, dalam berbagai acara ataupun kelas-kelas, semuanya itu harus bersifat formal. Kemudian, ketepatan ejaan. Jangan sampai ketika kamu menuliskan ejaan ataupun kata itu kamu salah. Misalnya, contohnya itu kata dasar adalah contek. Kemudian jangan sampai kamu nulis mencontek. Nah, mencontek di sini itu tidak ada di dalam KBBI. Maka yang benar adalah mensontek. Jadi untuk kalimat kebakuan ini harus kamu perhatikan lagi, harus kamu buka lagi kamusnya, kemudian kamu cek kebenarannya. Setelah itu, penggunaan tanda bacanya, tanda kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung, koma, titiknya, semuanya itu harus benar dan juga sesuai dengan kaidah yang ada. Jangan sampai menyimpang dari apa yang telah distandarkan oleh pemerintah. Untuk referensi yang Miss gunakan yaitu menggunakan bahasa Indonesia paket kesetaraan dari Kemendikbud. Nanti untuk lebih jelasnya boleh kamu cek lagi di internet juga tersedia. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu dan juga untuk teman-teman kamu. Jangan lupa untuk di like videonya, kemudian kamu sebarkan. Jika kamu mempunyai pertanyaan yang tidak Miss jelaskan di dalam video, silahkan kamu berikan komentar di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.